Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dewani dalam liputan khusus. Sekarang kita berada di Desa Durian Kait, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sekarang kita akan menyaksikan panen padi sawah yang ada di Desa Durian Kait. Selamat pagi Pak Sekdes. Selamat pagi Pak. Ya. Selamat pagi Pak Sekdes. Ya. Pagi. Ini kami dari Kecamatan Batu Ampar juga ingin lihat kegiatan Bapak di Durian Kait yang katanya ada panen raya ya. Iya betul. Mungkin kerjasama dari kebun Sinarmas. Iya betul. Bisa nggak kami kira-kira ikut nimbrung di sana Pak? Siap bisa. Siap. Yuk, nah. Ya Pak. Oke Pak Sekdes, ini kan lagi ada panen padi sawah. Iya betul. Nah, mungkin saya ingin mempertanyakan Pak Sekdes, Ya. ini yang mengelola dan pihak apa saja yang hadir nih saat di panen padi sawah ini, Pak Sekdes? Siap. Jadi kita kebetulan di tahun 2019 kita ada program PTPA dari pihak perusahaan MKA Group, yaitu PT Nahyang. Jadi kita program padi sawah. Jadi kita dibina oleh perusahaan PT MKA Group. MKA Group. Jadi kita hari ini adalah fase yang ketiga. Jadi kita mulai tahun 2019, fase kedua di tahun 2021, habis itu tahun 2022. Jadi ini fase yang ketiga. Ketiga Pak. Puji Tuhan, seperti ini kita lihat keadaan memang sangat bagus untuk pengembangan padi sawah di wilayah kita, khususnya Desa Durian Kait. Jadi kami pun terima kasih juga kepada pihak perusahaan yang telah membantu membina dalam pengembangan padi sawah yang ada di Desa Durian Kait itu, Pak. Dan dukung juga dari pihak kecamatan, pihak desa. Jadi mudah-mudahan harapan kami masyarakat khususnya Desa Durian Kait dan sekitarnya bisa mengembangkan program padi sawah. Oke Pak, ini kan panen padi sawah yang ketiga. Iya betul. Mungkin masyarakat ingin tahu Pak, fase yang dilewati selama 3 kali ini Pak. Untuk fase pertama sampai ketiga apa saja itu Pak? Baik, terima kasih Pak. Untuk fase pertama kita memang kendala kita pembukaan lahan baru Pak. Jadi kita yang namanya masyarakat Dayak ini dalam pengolahan cara mencangkul, cara pengolahan tanah memang di situ kendalanya Pak. Betul. Jadi namanya kita praktek pertama pengenalan, jadi memang kita kendala itu olah lahannya, apalagi lahan baru Pak, lebih setengah hektar. Pak ya. Jadi dan tahap yang fase yang kedua kemarin kita kendala untuk di bibit. Jadi bibit kemarin agak tua, jadi kita kurang maksimal untuk hasil. Puji Tuhan, untuk yang fase yang ketiga ini kita udah memahami sedikit-sedikit, akhirnya kita ini Pak hasilnya Pak. Betul. Jadi agak lumayan bagus. Mudah-mudahan lebih sukses lagi untuk depannya. Gitu. Jadi dari fase 1, 2, 3 pun akhirnya semua mendapatkan hikmahnya lah Pak ya. Iya betul. Dan inilah hasil dari beberapa fase yang dilewati. Kebetulan di sini ada juga yang hadir Pak pihak perusahaan. Nanti saya perkenalkan. Tolong Pak. Nih, perkenalkan Pak Budi, perwakilan dari pihak perusahaan. Saya Dewani Pak, dari pihak Sampi TV. Nah ini mungkin ingin mempertanyakan perihal panen padi sawah, terutama dari pihak perusahaan itu seperti apa Pak? Anggapannya gitu Pak, dari panen padi sawah ini Pak. Panen padi sawah ini yang jelas kita
saat ini sangat bersyukur lah ya Iya Pak. kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kita bisa di sini untuk berkontribusi. Berterima kasih juga kepada semua aparat-aparat pemerintah, terutama di Desa Durian Kait ini, dan juga kepada semua kelompok tani yang ada di sini. Jadi kami sangat bangga saat ini, sangat senang Betul, Pak. Siap. dengan kita bisa akan melaksanakan panen. Siap. Dan kalau kita lihat di sini, template yang kita buat ini sangat bagus. Bisa kita lihat dari tadinya ya, yang sangat berisi ya, padat. Kita harapkan hasilnya ya sangat bagus lah. Betul Bisa Pak. dicontoh oleh warga-warga yang lain, karena harapan Betul. kita ini bisa dicontoh oleh mereka sehingga mereka bisa otomatis suatu saat nanti mandiri Betul Pak. Betul. untuk membuat pertanian terutama padi ini ya, Betul. masyarakat ini, karena selama ini mereka rata-rata tanaman padinya itu di darat ya. Betul. Jadi, Betul. kita coba dulu untuk tanaman di sawah. Ya, kita harapkan ini berhasil itu. Betul. Itu harapan kita dari perusahaan. Iya. Karena ini bagian dari kepedulian kita, tanggung jawab Betul. kita dari perusahaan Sinarmas. Betul. Yang kebetulan kita langsung bersentuhan dengan masyarakat di sini. Ya. Nah itu Pak. Kami Betul. dari Sinarmas di Kabupaten 4 ya.
kami di sini kebetulan dari PT Sinarmas yang ada di Kalteng 4 di Desa Durenkait ya, dengan rekan-rekan yang ada di sini. Kebetulan semua kelompok tani yang ada di tempat kita ini Durenkait, dan juga ada Pak dari kecamatan Midi, yang lagi Pak Camat, dan juga Bapak dari pemerintahan desa. Ya. Perkenalkan dulu, nama kami di sini Budiman Tobing. Kami sebagai pimpinan di perkebunan Nahyang, dan saat ini kebetulan ada agenda yang sangat penting di tempat ini, karena kita sangat bangga, senang dengan panen padi yang barusan kita laksanakan. Kebetulan ini adalah bagian dari kepedulian perusahaan yang kebetulan kami di sini langsung bertetangga dengan Desa Durenkait ini sebagai bagian dari desa binaan kami di sini, dan sudah menjadi satu agenda yang sangat penting di PT Sinarmas, dan menjadi kebijakan perusahaan juga untuk kami. Perusahaan senantiasa memiliki peran di dalam berkontribusi mengembangkan desa-desa yang ada di sekitar perusahaan. Jadi bagian dari pengembangan itu, kebetulan saat ini kita sudah menyaksikan keberhasilan dalam panen padi sawah. Ini bapak-bapak petani ada di sini. Kira-kira gimana bapak petani semua? Kira-kira senang ya hari ini ya, semua ya? Senang ya, kita sama-sama tadi panen. Ya, mudah-mudahan walaupun ini masih bilang sedikit ya. Ini hanya sekitar setengah hektar lah yang kita coba berikan contoh di sini, tapi sudah berlangsung 2 periode kita laksanakan, dan 2 periode semuanya berhasil ya Pak Ketua ya, hasil ya. Jadi diharapkan sebenarnya ke depan bahwa contoh yang kita lakukan di sini dengan membina bapak-bapak petani warga Durenkait ini bisa menjadi inspirasi ya, motivasi, terutama dulu di desa kita ini dulu ya, warga kita yang ada di sini. Ini yang paling penting. Jadi diharapkan nanti bapak-bapak aparat desa di sini bisa untuk memberikan dorongan ya kepada warga desa kita di sini ya, supaya mereka bisa mencontoh, karena kita melaksanakan ini dengan tenaga ahli juga khusus ya, Pak Asrimun, untuk melakukan pembinaan di sini. Jadi Pak Asrimun ini sudah pakarnya lah ya, sudah berhasil di Jawa dalam melakukan pembinaan khususnya padi sawah ini. Nah, diharapkan nanti dengan bapak-bapak ibu-ibu sudah paham dengan bertani ya melalui komoditi padi sawah ini, kawan-kawan kita yang lain bisa mencontoh. Itu yang paling penting sebenarnya ya. Jadi ini bisa ditularkan kepada warga-warga yang lain. Nanti mereka diundang juga kemari Pak ya, Pak Sedes ya, Pak BPD di sini, dan juga Pak Hamidi ya dari kecamatan, sehingga selain daripada warga Durenkait ya, warga-warga yang lain juga di desa lain ya, seperti desa Lul ya, Babi ya, dia bisa untuk bergerak kemari, beliau itu untuk mencontoh, sehingga pada prinsipnya sebenarnya harapan kita ya, warga kita ini bisa lebih mandiri ya, terutama untuk bergerak pada pertanian tanaman pangan ini ya. Jadi tanaman pangan ini sangat penting
tanpa tanaman pangan ya kita bagaimana bisa untuk ya melaksanakan kehidupan sehari-hari, karena inilah kebutuhan pokok kita ya. Kebetulan memang kebutuhan pokok kita salah satunya adalah padi ya. Makanan kita yang selama ini kita masak adalah beras. Jadi ini sangat bagus dan tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu senang ya dengan padi ini ya. Gimana kira-kira ya? Mantap ya, mantap ya, bapak ya. Ketua kelompok tani gimana? Ketua kelompok tani? Ya. Mantap pak ya. Nah, terus yang diberikan oleh perusahaan Sinarmas ke petani ini apa aja Pak? Apa bibitnya, apa teknisnya? Jadi yang pasti dari mulai awal pengelolaan ya, mulai yang namanya kita menyiapkan bibit ya, menyemaikan, sampai yang namanya proses menanam semua kita siapkan, termasuk juga untuk melakukan perawatannya, karena perawatan sangat penting ya, karena ini padi sawah tentu bagaimana dengan irigasinya paling penting di sini. Jadi kita siapkan pompa ya, jadi mulai dari yang namanya prapanennya sampai dengan pasca panennya ya, jadi kita semua take over. Nah, kita harapkan juga di sini ya warga atau kelompok tani ini bisa untuk kita latih untuk bertanam padi sawah ini. Itu sebenarnya yang paling penting bagi kita. Kira-kira jadi dengan kita latih mereka paham cara menanam mulai daripada pembibitannya dan membuka sawahnya seperti apa hal yang paling penting dengan sawah ini, irigasinya yang paling penting, jangan sampai kering. Kalau sudah kering ya tanamannya tidak akan tumbuh. Terus permasalahan yang timbul Pak selama membina ini? Kalau selama ini, kalau permasalahan sebenarnya tidak terlalu ada ya. Kalau dari budidaya tanamannya sepertinya selama ini lancar-lancar aja ya. Karena hama kan hampir nggak ada ya. Biasanya entah hama tikus yang paling sering ya. Ternyata aman-aman aja ya ini gitu ya. Jadi artinya dalam pengelolaannya selama ini lancar-lancar aja ya. Ya benar ya ibu-ibu ya semua ya, bapak-bapak ya, lancar aja mulai dari kita proses awal sampai sekarang kita panen ya. Jadi mungkin yang menjadi hal-hal yang penting menjadi perhatian kita hanya motivasi aja yang perlu harus kita bangun lagi ya dari semua anggota-anggota kelompok tani ini supaya rajin ya, setiap hari ikut ya di sini berkontribusi untuk melakukan perawatan ya sesuai dengan apa yang diarahkan oleh ya pembina kita di sini Pak Asrimun gitu, dan juga ketua kelompok. Terus Itu hambatan kita lagi hasilnya Pak, setelah hambatan itu nggak ada, terus hasilnya kira-kira ini kalau peritannya bisa dapat kalau berapa? hasilnya kalau ini kami estimasi hasil ini bisa sampai perkiraan ya bisa sampai 4 ton lah ya, 3 sampai 4 ton mungkin bisa ini kalau kita lihat dari hasil ini. Kalau secara normal kan yang sudah panen ya di Jawa biasanya yang memang kondisi sudah standar itu bisa sampai 8 ton per hektar ya. Jadi karena ini lebih kurang kita ya sekitar setengah hektar ya. Apakah setiap ini Pak, setiap musim tanam atau selamanya dibina terus, ini apa akan pindah?